Daspro Laboratory. Di video kali ini kita akan membahas tentang Data Manipulation Language atau DML. Kalau sebelumnya kita belajar bagaimana cara menggunakan DDL atau Data Definition Language, tentang bagaimana kita mendefinisikan data, bagaimana data itu di database apa, di tabel mana, terus tipe datanya apa, terus panjang datanya berapa, terus constraint-nya bagaimana. Itu yang kita pelajari di DDL. Kalau di DML ini kita lebih belajar tentang bagaimana cara memanipulasi data, atau yang biasa kita kenal dengan create, read, update, delete. Oke. Jadi kita bisa create data atau memasukkan data, terus read data itu ngebaca data, terus update data itu mengubah data yang udah ada, terus delete itu menghapus data yang udah ada. Oke. Untuk lebih lengkapnya di modul udah saya rasa cukup lengkap. Jadi di sini video kali ini kita langsung prakteknya aja. Di sini saya menggunakan macOS karena Windowsnya error. Jadi tapi saya jelasin juga gimana cara operasiin MySQL di Windows. Tapi dalam bentuk gambar aja, mohon maaf. Jadi hal yang pertama kali kalian harus lakuin itu adalah kalau di Windows itu kalian klik start dulu, terus kalian search service. Nah, pakai S belakangnya. Atau service aja gitu. Nanti kalian akan keluar di sini. Services ini. Nah, ini kalian klik service-nya, terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian scroll cari sampai nemu yang namanya MySQL 80, atau bisa aja namanya itu nanti MySQL atau apalah gitu. Tapi yang penting ada MySQL-nya. Tapi biasanya kalau ngikutin tutorial yang dikasih sama kami, harusnya namanya MySQL 80. Terus kalian kalau udah nemu, kalian klik kanan di MySQL 80. Terus kalian klik start. Nanti kalau dia udah jalan, itu bakal ada yang di statusnya itu bakal running. Status ini bakal running gini. Nah, MySQL 80 statusnya bakal running. Berarti ini service-nya sudah berjalan. Habis itu baru kalian jalanin MySQL-nya. Kalian di search bar-nya tuh kalian klik Windows, terus di search bar-nya kalian klik ketik MySQL. Nanti dia akan muncul di atas itu MySQL 80 command line client. Jadi ada yang Unicode, ada yang enggak. Kalau saya saranin pakai yang biasa aja, yang bukan Unicode. Nah, nanti akan keluar command prompt. Itu kalian bakal masukin password. Tapi nanti aja saya jelasin dulu yang untuk kalau kalian pengguna Mac OS itu kalau mau ngaktifin service-nya MySQL itu kalian klik di pojok kiri atas, atau kalian buka sistem preference. Biasanya dia ada di bawah ini MySQL, kalian klik. Nah, terus di sini kalian klik start MySQL server, terus masukin password PC kalian. Nah, kalau udah aktif atau udah jalan servisnya, nanti indikatornya tuh warnanya nanti dari merah jadi hijau seperti ini. Nah, itu aja. Nah, kalau pengguna Windows tadi kan tinggal search di Windows, di start menu, kalian cari MySQL, terus kalian klik, nanti akan kebuka command prompt-nya. Tapi kalau pengguna MacBook, kalian tuh klik /usr /local /bin /local /mysql /bin
/mysql min uroot min p. Nah, sampai saat ini maupun baik Windows atau macOS sampai saat ini harusnya sama caranya. Oke, jadi kita masukin passwordnya dulu. Kalau kalian ngikutin tutorial install dari Daspro, biar harusnya passwordnya itu menggunakan NIM. Jadi sini saya menggunakan NIM. Sebenarnya alasan pakai NIM itu biar kalian nggak lupa aja. Terus enter. Nah, ini kalau udah masuk ke MySQL, tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke CRUD, di sini saya akan ajarkan dulu bagaimana cara untuk mengimport database. Caranya cukup simple. Kita tinggal pakai query source, lalu letak filenya itu di mana. Jadi kalau saya itu letaknya ada di Jadi kalau saya itu ada di volume Fori, itu nama drive saya, terus nama folder saya database, terus nama filenya employee.sql. Kalau kalian pengguna Windows, biar nggak ribet, kalian taruh aja file SQL-nya itu di drive data atau D, atau di C juga boleh. Jadi kalau di C itu ntar jadinya C /2/ terus langsung nama file backupan database-nya employee.sql. Ya, ini. Oke. Itu cara importnya. Oke. Ini tabel udah exist. Oh, karena saya udah ada tabelnya sebelumnya. Jadi dia error karena sebelumnya saya udah ada tabelnya, terus saya import lagi gitu. Tapi kalau sebelumnya belum ada, harusnya nggak error. Atau kita coba aja. Kita drop dulu. Kita drop dulu. Kita import lagi. Nah, udah. Terus kita kalau cara mau nampilin database di MySQL itu cukup dengan query show databases. Jangan lupa titik koma, terus kita enter. Nah, kelihatan nih nama database-nya apa aja. Nah, ini employee sudah masuk. Itu cara ngeceknya setelah kalian import. Nah, setelah selesai import, kita use dulu sebelum kita lakukan operasi CRUD, kita use dulu database-nya. Jadi pakai query use, terus nama database-nya. Jangan lupa titik koma. Nah, database changed nih. Ini berhasil masuk ke database employee. Setelah berhasil masuk ke database employee, kita coba dulu lihat tabel-tabelnya. Cara melihat tabel-tabel yang ada di database, kalau di MySQL itu menggunakan query desc atau describe. Bukan.
kita pakainya show. Kita mau menampilkan tabel, kita show tabel. Sama seperti show database. Kok ini show tabel. Terus kita enter. Nah, kelihatan tabel apa aja yang ada di database employee. Seperti itu. Nah, kalau kita ibarat kita bakal main-main di tabel employee. Nah, sebelum kita melakukan operasi CRUD, kita harus mengenal dulu tabelnya itu kayak gimana gitu. Jadi kalau kalian mau lihat isi struktur tabelnya bagaimana, kalian lihat DESC atau describe, terus nama tabelnya. Jangan lupa titik koma. Nah, kelihatan struktur tabel dari employee nomor, birth date, first name, last name, gender, hire date, tipe datanya apa, yang primary key yang mana. Oke. Alasan kita harus tahu dulu struktur tabelnya gimana itu biar kita waktu nginsert itu nggak salah masukin urutan kolomnya atau salah masukin cara menulisnya. Oke, nanti kita sambil jalan saya jelas. Oke. Pertama kita akan masuk ke operasi create atau bagaimana kita memasukkan data ke dalam tabel yang ada di database. Jadi query-nya itu adalah insert into terus nama tabelnya apa. Oke. Nah, cara masukin data ke tabel itu ada dua cara. Ada dua jenis. Jadi yang pertama itu kalau kalian mau masukin langsung semua tabelnya. Langsung semua kolomnya. Kalau kalian mau masukin semua kolomnya langsung, kalian cukup pakai insert into employee terus values. Baru kalian masukin datanya apa aja gitu. Tapi kalau kalian mau spesifik, misalkan employee nomor sama first name-nya aja, itu sebelum value kalian jabarkan dulu kolom spesifik mana aja mau diisi. Misalkan mau employee nomor aja terus sama first name. Nah, misalnya pakai koma terus first name. Nah, ini baru pakai value. Nah, jadi kita maksudnya di sini tuh mau masukin ke dalam tabel employee, mau masukin yang di kolom employee nomor sama first name-nya aja. Baru ntar kalian masukin datanya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kalau kita mau masukin employee nomor sama first name-nya aja, kita lihat employee nomor sini kan tipe datanya numerik ya, pakainya integer. Jadi nggak perlu pakai petik. Tapi di sini first name dia pakai varchar. Atau kalau di Java tuh string. Jadi harus pakai tanda petik karena dia bentuknya adalah karakter atau kalimat atau karakter. Bukan angka. Jadi employee nomor kita coba masukin 01, koma first name itu misalkan nama saya. Itu ya nama saya deh, Adi gitu. Nah, di koma. Jadi dia ini ngurutin ini yang ikut urutannya ini. Jadi misalkan kalau kita awalnya itu pakainya first name dulu, misalkan nih kita pakainya first name dulu, maka di value-nya juga ngikutin. Jadi kita harus first name dulu, baru di setelahnya pakai yang IMP nomornya. Oke, kita kalau enter first name, first name-nya pakai underscore. Typo sedikit, mohon maaf. Kita enter. Nah,
Terus ini tabelnya udah masuk. Cara ngeceknya tuh select. Nanti setelah ini saya akan jelaskan. Nah ini udah masuk Adi, employee nomor 1. Itu kalau kita mau spesifik masukin yang first name sama employee nomor aja. Tapi kalau kita mau masukin semua, query-nya cukup insert into employee. Nah, kita nggak usah jabarin, langsung aja ke values gitu. Nah, urutannya itu ngikutin sama struktur tabelnya. IMP nomor dulu, birth date dulu, first name, last name, gender, baru hire date. Kayak gitu. Makanya kalau saya saranin kalau mau insert itu di describe dulu tabelnya apa, kecuali kalian udah hafal urutannya kayak gimana. Seperti itu. Kita lihat urutannya pertama employee nomor, kita masukin 02, koma, ketik, birth date. Nah, ini saya jelasin juga untuk birth date, tipe datanya di sini kan date. Nah, untuk tipe data date pada MySQL, format tulisannya itu adalah YYY strip strip dd. Maksudnya di sini adalah YYY itu tahun. Misal birth date-nya itu tahun 99. Nah, terus itu adalah bulan dalam bentuk angka. Misalkan kalau Maret berarti 03. Dan DD itu adalah tanggal dalam bentuk angka 01. Nah, jadi kalau format di MySQL itu untuk tanggal tuh kayak gini. Jadi cara insertnya karena dia bukan numeric, jadi kita pakai petik. Terus formatnya adalah tahun, strip bulan, strip tanggal. Oke, seperti itu. Kalau first name biasa aja, kita langsung pakai petik. Terus misalkan nama saya. Terus setelah itu habis first name itu last name. Last name-nya kita pakai last name. Terus gender di sini enum, M atau F. Nah, ini maksudnya itu dia tiba-tiba enum. Terus di spesifik di sini data yang boleh diisi itu cuma M atau F aja. Jadi kalau kita misalkan masukin A gitu, dia nggak akan masuk. Jadi yang diizinkan masuk cuma karakter M sama F aja. Nah, di sini gender kita karena dia bukan nomor kita pakai petik juga. Terus kita masukin M. Oke. Lalu lanjut ke gender udah ke hire date. Nah, tipe datanya date berarti jangan lupa formatnya tanggal tahun dulu, strip bulan, strip tanggal. Terus jangan lupa titik koma. Kita enter. Nah, kita kalau select kita tampilkan. Nah, ini employee nomor 2, birth date, first name, last name, gender, hire date. Oke. Itu terus kita masuk ke itu aja soal tentang create atau insert data. Sekarang kita langsung masuk ke read. Oke, read itu adalah bagaimana kita menampilkan datanya. Oke. Jadi yang saya tadi pakai itu adalah select bintang from employee. Nah, ini maksudnya adalah select semua dari tabel employee. Kalau kita run, nah semua data yang ada di tabel employee bakal keluar. Tuh. Jadi kalau mau nge-read data tuh pertama query-nya tuh pakai select. Terus nama kolomnya apa aja yang mau ditampilin. Kalau mau semua pakainya bintang. Tapi kalau mau spesifik per kolom pakainya first name. Misalkan saya mau nampilkan first name dan last name. Jadi saya spesifik di sini select first name, koma, dipisahkan pakai koma, last name,
gender. Misalkan sama gender ya. From employee. Enter. Nah, yang bakal keluar itu adalah hanya kolom first name, last name, dan gender. Kolom-kolom lain selain seperti employee number, first date, terus hire date itu nggak ditampilin karena kita udah spesifik selectnya di sini. Yang mau kita select itu adalah first name, last name, gender. Itu aja. Jadi kalau mau nampilin semua pakai bintang, kalau mau spesifik kita jabarin, dipisahin kan pakai koma. Nah, terus select nggak cuma itu aja. Select juga bisa kita tambahkan kondisi. Kondisinya kita pakai di sini where. Jadi contohnya misalnya gini. Select bintang from employee. Nah, ini kan tampilkan semua tabelnya. Nah, semua kolomnya. Kalau kita mau spesifik, nggak mau semua datanya, misalkan saya mau nampilin data yang employee nomornya 2 aja. Jadi kita pakai, itu kan kondisinya, jadi kondisinya tuh kalau EMP nomor sama dengan 2. Jadi kita di sini pakainya where EMP nomor sama dengan 2. Jadi koma, jangan lupa, terus enter. Employee, oh sorry, nama tabelnya typo. E-nya 2, oke, kita ulang. Select from employee where EMP nomor sama 2. Kita select, kita enter. Nah, keluar. Jadi select bintang berarti semua kolomnya dipanggil. Tapi datanya spesifik yang kolom employee nomornya tuh 2. Yang kolom employee nomor 2 di sini tuh cuma yang Michael Liwe aja. Karena yang list 1 kolom nomor 1. Nggak cuma employee nomor, tapi yang lain juga bisa. Misalkan first name. Misalkan first name-nya Michael. Karena dia string, datanya tadi pakai karena dia datanya varchar selain numerik jadi pakai petik ya. Jangan lupa. Nah, ini. Terus misalkan yang gendernya M. Di mana gendernya itu M. Terus di select juga kita bisa misalkan mengurutkan data. Jadi misalkan di sini kan ada birth date atau employee nomor. Yang paling kecil 1, 2. Oke. Terus misalkan kita mau nampilin dari 2 ke 1. Jadi caranya adalah select bintang from employee. Nah, kalau mau ngurutin pakainya order by. Nah, yang kita mau urutkan apa? Misalkan employee nomor. Jadi nama kolomnya employee nomor. Nah, kalau kita mau kecil ke besar, kita pakainya ascending atau kalau di MySQL ASC. Kalau dari besar ke kecil, kita pakai descending atau di sini DESC. Kita coba, kita run. Nah, dia bakal nampilin data yang employee nomornya dari besar ke kecil, dari 2 dulu baru ke 1. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada juga di select ini kita bisa ngelihat jumlah datanya. Jadi misalkan kita mau ngelihat ada berapa banyak sih employee nomor. Nah, kita pakainya count. Terus EMP nomor. From employee. Enter. Ada 2. Pakai count. Nah, ini fungsi ya. Kita bisa bilang ini fungsi. Ada fungsi count. Fungsi itu ada banyak, ada max, nampilin data terbesar, ada min, ada sum buat nampilin jumlah. Terus
jumlah total, sum, terus ada average, macam-macam. Jadi kalian bisa explore aja. Jadi saya cukup jelasin di sini aja. Jadi di mana select itu ada select yang semua, terus ada yang spesifik per kolom yang mana aja. Terus ada kita bisa tambahkan kondisi where gitu. Kita juga bisa menggunakan pakai fungsi. Di sini saya contohkan pakai count. Oh ya, sama juga ada kita bisa mengurutkan datanya berdasarkan besar kecil atau kecil ke besar. Oke. Saya rasa untuk read cukup sampai situ. Sekarang kita masuk ke create update. Nah, kita masuk ke update. Kita mengubah data yang sudah ada. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh si Adi deh. Last name-nya kan ada tapi kosong gitu. Datanya ada tapi nggak keisi gitu. Jadi kita coba kita ganti yang tadinya kosong jadi ada. Caranya adalah query-nya update. Terus nama tabelnya, terus set nama kolomnya. Kolom yang kita mau ubah tadi apa? Last name. Terus datanya mau diubah jadi apa? Dari kosong misalkan jadi Budi misalkan. Nah, terus kita kasih kondisi dimana yang kita mau ubah itu kan yang cuma si Adi aja, atau bisa dibilang yang employee nomornya nomor 1 aja. Jadi kita where emp nomor sama dengan 1. Nggak usah pakai petik karena memang tipe datanya si emp nomor ini integer kan, numerik. Jadi nggak perlu pakai petik. Nah, kita klik enter. Nah, ini kalau dia berhasil itu akan ada tulisan query OK, 1 row affected, row match 1, change 1, warning all. Berarti ini berhasil. Kita coba, kita select bintang, atau select semua. Kita lihat, nah ini Adi Budi sudah ganti. Kita coba lagi misalkan. Nah, tadi kan kita kasih kondisi tuh. Nah, coba sekarang kita nggak kasih kondisi where. Nah, kita nggak kasih where-nya. Jadi kita set aja gender misalkan. Salah. Kita set gender sama dengan F gitu. Kita update tabel employee. Kita set gendernya jadi F. Tapi kita nggak kasih where. Apa yang akan terjadi? Kita lihat, select. Nah, semua tabel yang di kolom gender itu ganti jadi F. Jadi fungsinya where sini adalah kalau kita mau ngubah tabelnya si Michael aja, misalkan Michael kita mau ubah jadi gendernya di M, nah kita harus cari, dia kan karena Michael aja, jadi kita harus pakai kondisi. Yang kita ubah tuh cuma yang IP nomornya kan 2, atau yang first name-nya Michael gitu bisa. Jadi misalkan kita ubah gendernya ya jadi F, kita ubah gender jadi M. Nah ini, nah udah berubah jadi M. Jadi update employee, set gender sama dengan M, di mana first name itu Michael. Jadi yang Michael aja yang gendernya berubah jadi M. Kalau kita nggak kasih where, itu semua satu kolom udah berubah. Oke, untuk update itu aja. Sekarang kita masuk ke create, update, delete. Nah, kita masuk ke delete, menghapus data yang udah ada. Jadi di sini cara menghapus cukup simpel. Jadi saya tinggal query-nya itu delete from nama tabelnya apa,
Nah, terus kita spesifik mau ngapus baris mana aja yang di employee. Jadi misalkan baris yang YMP nomornya 1, misalkan si Adi ini. Nah, kita lihat YMP nomornya kan 1. Kita hapus yang employee nomornya 1 aja gitu misalkan. Jadi kita kasih kondisi where YMP no sama dengan 1. Jangan lupa di koma, enter. Kalau kita select, nah, data baris yang EMP nomor 1 itu hapus, delete. Tuh, kalau kita nggak spesifik, misalnya kita insert lagi deh. Kita insert lagi yang si Adi ini. Oh, ini typo. First name-nya typo. Maaf. Ntar, oke. Kita lihat, nah ini kan ada nih. 1-2 data. Nah, terus kita coba delete. Kita nggak kasih where, sama kayak yang tadi, si update itu. Jadi, kalau nggak kita nggak kasih where, semua datanya kehapus. Jadi kalau mau hapus tabel, hati-hati. Mau hapus data dalam tabel tuh hati-hati. Jangan lupa where-nya kalau mau hapus 1 doang. Kecuali kalian memang bermaksud mau hapus semuanya, baru pakai delete employee, where-nya nggak usah. Tapi kalau mau spesifik 1 tabel aja, 1 baris aja, kalian spesifik kasih where, terus mau pengenalannya yang mana. Misalkan kalau kalian mau yang first name, berarti first name Michael, dimana ya delete dari tabel employee yang first name-nya Michael, jadi yang first name-nya Michael aja yang hapus gitu. Oke, delete itu aja. Kita tadi udah belajar create, update, delete. Oke, berarti udah semua. Jadi tentang data manipulation language cukup di situ aja. Selamat belajar, semangat praktikumnya. Terima kasih karena udah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah-salah lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.